Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat firman-Nya yang akan lagi menjumpai kita yang merindukan Dia. Karenanya hari ini kita lagi beribadah, menyembah, mengagungkan Tuhan yang selalu mengasihi kita. Sebelum kita mendengarkan bacaan Alkitab dan hendak menghayati makna firman-Nya, kita memohon tuntunan sehingga kita bisa memahami, mengerti dan akan lagi terberkati dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami. Engkau yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang terus-menerus mengasihi kami dan yang saat ini siap lagi menjumpai kami dengan firman-Mu. Firman yang kiranya akan lagi menguatkan iman pengharapan kami. Dan karenanya sebelum kami mendengarkan bacaan Alkitab, untuk menghayati maknanya dengan kerendahan sama-sama kami memohon, tuntunlah kami dengan hikmat-Mu. Pakailah hamba-Mu menurut maksud dan kehendak-Mu. Bersabdalah untuk menguatkan pengharapan kami. Dan kiranya ya Tuhan, kami pun sekalian layak untuk terberkati dengan firman-Mu. Ini doa harapan kami, dan inilah kami yang siap mendengar firman-Mu. Dalam Kristus Yesus firman kehidupan, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan bacaan Alkitab. Saya akan membaca lagi kitab Ratapan, pasalnya yang ke-5, ayat 1 sampai ayat 22. Perikopnya berjudul Doa untuk Pemulihan. Dengarkan saya membacakan untuk kita sekalian ayat 1 sampai 22. Firman Tuhan telah ditulis sebagai berikut. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum, saya ulangi, air kami minum dengan bayaran. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar-kejar, saya ulangi, kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah, bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka.
para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para teruna berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit. Karena inilah mata kami jadi kabur. Karena Bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau ya Tuhan bertakhta selama-lamanya. Takhtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya? Meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa Engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah Engkau terhadap kami? Demikianlah bacaan Alkitab, dan berbahagialah kita yang mendengar dan tidak menghayati makna firman-Nya untuk terus dijadikan pedoman dalam perjalanan hidup beriman. Terpujilah Kristus, firman kehidupan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kembali menjumpai kita. Dan ratapan 5 ayat 1 sampai 12, semua ini menjelaskan kepada kita tentang situasi dan kondisi yang dialami oleh bangsa Israel, umat kepunyaan Tuhan, pasca atau sesudah mereka mengalami kekalahan menghadapi kekuatan dan kekuasaan kerajaan Babel, yang membuat umat pilihan itu harus mengalami kepahitan karena mereka diperbudak oleh kerajaan Babel. Merasa sebagai umat yang dikasihi, merasa sebagai umat yang diberi banyak janji penyertaan dan pemeliharaan, umat ini mengeluh. Mereka meratapi nasibnya. Dan apa yang mereka rasakan itulah yang mereka tuturkan melalui penulis kitab ratapan ini. Ayat 1 bacaan tadi mengingatkan kita bahwa mereka mengungkapkan bahwa mereka merasa terhina. Sebab ayat 2, milik pusaka mereka beralih ke orang lain. Mereka menjadi anak yatim tanpa punya bapa. Ibu mereka menjadi janda. Itu yang dituturkan dalam ayat yang ketiga tadi. Dan ayat 4, semua yang mereka butuh harus mereka peroleh dengan bayaran. Tak ada yang gratis. Bahkan ayat 5, mereka dikejar-kejar. Ayat 8, tak ada yang dapat melepaskan mereka dari situasi dan kondisi yang demikian. Dan ayat 9 tadi, untuk mendapatkan makanan mereka harus berhadapan dengan pedang maut. Konsekuensi sebagai umat yang dijajah.
Ayat 11, gadis-gadis mereka diperkosa oleh tentara Babel. Ayat 12, para pemimpin mereka digantung oleh tentara Babel. Para tua-tua mereka tidak dihormati. Mereka harus kerja paksa atau dipaksa bekerja oleh kepentingan kerajaan Babel. Itu ayat 13. Malah ayat 15, kegirangan mereka lenyap dan tari-tarian mereka menjadi perkabungan. Karena itu mereka menjadi sakit. Ayat 17. Bukit Sion menjadi tandus. Ayat 18. Dan seperti itulah gambaran umum tentang situasi kondisi penderitaan yang mereka alami. Notabene sekali lagi sebagai umat pilihan. Penderitaan dan kesengsaraan umat Israel ini dalam bacaan tadi, bila kita perhatikan ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-18, di tengah keluh kesah mereka, di tengah ratapan mereka, mereka jujur mengakui seperti ayatnya yang ke-7. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Ayat 16, pengakuan mereka. Mahkota telah jatuh dari kepala kami, wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Itulah sebuah pengakuan yang tulus di saat mereka sekali lagi mengalami kepahitan yang amat sulit. Dan pengakuan umat Tuhan ini sekali lagi di tengah situasi dan kondisi yang sangat sukar, mengingatkan mereka betapa penting hidup ini harus selalu mentaati apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan. Karenanya dalam situasi yang sangat menderita itu, mereka menyampaikan pengakuan dan keyakinan. Pengakuan dan keyakinan mereka tentunya tentang Tuhan seperti ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Pengakuan mereka tentang Tuhan ayat 19, Engkau ya Tuhan bertakhta selama-lamanya, takhtamu tetap dari masa ke masa. Ada sebuah pengakuan bahwa Tuhan Dialah yang bertakhta dan tahtanya selama-lamanya dari masa ke masa. Dan karena pengakuan bahwa Tuhan Dia bertakhta, maka apapun yang Ia buat dan lakukan, meski mereka generasi bangsa ini harus mengalami penderitaan diakibatkan oleh dosa dan kesalahan para pemimpin, bapak-bapak mereka, ada sebuah pengakuan bahwa karena Tuhan bertakhta dari masa ke masa, maka apa yang dilakukannya itu sepenuhnya berada dalam kedaulatan kuasa. Dan karenanya mereka berharap dan menyerukan ayat 20 sampai 22. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Nah saudara-saudara, dari pengakuan dan keyakinan yang demikian itu tentang Tuhan, mereka berharap agar Tuhan kiranya akan datang kembali membawa kepadanya, sehingga mereka boleh lagi menikmati kasih setianya sebagaimana dahulu kala
umat Tuhan ini dari generasi ke generasi menikmati kasih dan pertolongannya. Harapan umat untuk kiranya Tuhan sekali lagi kembali kepada mereka karena mereka yakin bahwa mereka menderita disebabkan oleh karena Tuhan sudah meninggalkan mereka sebab dosa dan kesalahan mereka. Maka bila Tuhan datang kembali membawa mereka kepadanya, mereka yakin bahwa mereka akan menikmati kasih setianya. Mereka ada keyakinan apabila Tuhan kembali kepada mereka, membawa mereka menikmati kasih setianya, pasti Tuhan sanggup memulihkan mereka. Dan itulah yang sedang kita hayati tema khotbah kita ini. Tuhan sanggup memulihkan. Dan itulah keyakinan umat yang sedang mengeluh, umat yang sedang meratap. Karena sekali lagi, baik kesalahan bapak-bapak mereka tetapi juga kesalahan segenap umat. Meskipun mereka adalah umat pilihan, umat kesayangan. Nah, saudara-saudara, pergumulan kita masa kini hampir identik, hampir sama dengan pergumulan umat Tuhan di zaman Nabi Yeremia ini, ketika bangsa pilihan harus takluk kepada kekuasaan kerajaan Babel, karena memang Tuhan mengizinkan mereka mengalami kekalahan seperti itu. Maka kalau kita pun dunia ini, manusia di dunia ini menyadari semua kesalahan dan dosa dan berharap Tuhan datang menjumpai kita, pasti kita yakin dunia ini akan terpulihkan. Sebab Tuhan dialah pencipta alam semesta. Dialah yang dapat mengendalikan segala sesuatu, tiada yang mustahil baginya. Itulah keyakinan semua umat, semua orang yang beragama tentang kehebatan, kekuatan, kuasa Tuhan. Baru hari Kamis kita diarahkan untuk berdoa bersama segenap umat, pemimpin, masyarakat, berharap Tuhan memulihkan dunia ini, Tuhan memulihkan negara kita, menyerahkan semua kepadanya. Karena kita dan dunia sedang bergumul dengan COVID-19. Namun banyak hal yang perlu kita syukuri, meski orang saat ini sedang terancam dengan COVID-19. COVID-19 atau ancaman virus corona ini paling tidak mengajarkan kita tentang hal-hal antara lain. Dengan COVID ini kita diingatkan untuk tetap taat, takut, dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Tetapi juga COVID-19 ini mengajarkan kita agar kita menjadi orang-orang yang harus waspada, harus sanggup jaga pola hidup yang sehat dan bersih. Karena hanya dengan pola hidup yang sehat dan bersih, meskipun mungkin orang yang terinfeksi ada di sekitaran kita, kalau kita menjaga pola hidup sehat dan bersih, tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Sebab kalau juga orang ketakutan berlebihan, yang orang tadi mau terancam dengan virus, bareng orang terkalahkan dengan rasa takut kita. Selama kita bisa mampu menjaga pola hidup yang sehat, jaga kebersihan, anjuran untuk cuci tangan, dan jangan dulu kemana-mana kalau tidak penting. Maka itulah paling tidak yang diajarkan atau kita mendapatkan pembelajaran dari COVID-19 ini. Saling peduli satu dengan lainnya, itu diajarkan oleh COVID-19 ini.
Banyak orang yang mulai berbagi kasih, bukan dari kelebihannya, tetapi dari bukti kepeduliannya. Karena manusia selama ini so banyak yang tidak saling peduli. Jangankan kita yang mungkin cuma cukup, orang yang punya banyak kelebihan pun sering banyak yang tidak peduli dengan orang lain. Tetapi dengan COVID-19 ini, dunia diajarkan penting untuk ada kepedulian, penting untuk bisa berbagi meskipun tidak berkelebihan. COVID-19 ini juga mengajarkan kita menjalani hidup berdasarkan norma-norma atau kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku. Tidak glamor, tidak boros. Hidup apa adanya, bukan hidup ada apanya. Itu sedang diajarkan, sedang diingatkan oleh COVID-19 ini bagi segenap masyarakat dunia ini. Ada aturan-aturan, ada tatanan-tatanan yang dikehendaki oleh manusia satu dengan yang lain. Maka dengan COVID ini kembali sekali lagi kita diingatkan penting. Karenanya kalau saya bilang jangan kemana-mana, maka perlu perhatikan. Kalau tidak perlu, tidak penting, penyebaran virus sekarang ini justru karena banyak orang yang tidak peduli dengan aturan-aturan, dengan kaidah-kaidah, norma-norma yang telah ditetapkan. Tetapi juga COVID-19 ini mengajarkan semua kita untuk bisa menghargai para pemimpin, baik pemimpin di masyarakat, pemimpin di gereja, tapi juga pemimpin di keluarga. Penting untuk selalu menghargai orang yang berusaha mendedikasikan segenap kekuatannya untuk kebaikan orang lain. Orang sekarang banyak yang sudah mau saling menghargai, bukan memberi apresiasi kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh para pemimpin, tetapi lebih condong melihat kekurangannya. Semua orang pasti punya kekurangan, tapi sekali lagi COVID-19 mengajarkan penting untuk menghargai para pemimpin, baik di masyarakat, di gereja, di keluarga, dan dimanapun. Tetapi pula dengan menghayati firman ini, kita diingatkan untuk jangan takut sesungguhnya dengan virus ini. Apabila kita selalu yakin bahwa sekali lagi Tuhan sanggup memulihkan kita, dan apabila juga kita bisa hidup sesuai dengan tatanan, sesuai dengan aturan, sesuai dengan bagaimana menghadapi ancaman ini. Kalau kita bisa menjalani semua arahan petunjuk, maka sebetulnya kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan virus ini. Tak hanya menjaga diri, menjaga kebersihan, sehingga kita bisa saja untuk dapat melakukan aktivitas asal kita tahu persis lagi di tempat mana kita boleh pergi dan di mana tidak boleh kita pergi. Tetap menjaga jarak dan sebagainya. Ketika semua itu kita lakukan, apalagi berkeyakinan kepada Tuhan yang sanggup memulihkan, maka sebetulnya meski kita sedang bergumul saat ini, hendaknya kita memiliki semangat dan tetap enjoy menjalani hidup ini tanpa ragu dan khawatir, asal sekali lagi waspada dan menjalankan aturan-aturan di kehidupan ini, dan tetap yakin dengan kekuatan Tuhan yang sanggup memulihkan kita. Kiranya firman dalam renungan ini menguatkan kita, dan terberkatilah kita yang mendengar, meyakini, dan melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami dapat memahami, mengertinya, dan melakukan dalam kehidupan ini sebagai bukti iman yang kami wujud nyatakan dengan tindakan nyata atas keyakinan kami
terhadap firman-Mu. Maka terpujilah Engkau yang sudah bersabda bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa dan mensyukuri firman. Amin.